Sun Jae dan Im Sol berada di tengah jalan saat hujan turun. Setelah tenang, mereka akhirnya menemukan tempat untuk duduk. Sun Jae meminta maaf karena salah memahami maksudnya sebelumnya. Ia berjanji akan memenangkan medali emas dan meminta kepercayaannya. Ternyata Sun Jae mengaku kepada sahabatnya, In Hyuk, bahwa ia akan memenangkan medali emas dan menyatakan perasaannya kepada Im Sol. Sebagai seorang dewa asmara muda, In Hyuk menyarankan Sun Jae untuk mencari waktu yang tepat. Setelah memenangkan medali, Sun Jae merasa sudah waktunya untuk mengaku dan bahkan menemukan restoran yang tepat. Namun, Im Sol merasa Sun Jae sedang marah karena lapar dan memilih restoran lain karena ia memikirkan kesehatan Sun Jae. Ia sangat senang karena Sun Jae menang tanpa melukai dirinya sendiri dan merasa ia telah mengubah nasibnya. Selama makan, Sun Jae bertanya apakah dia menyukai Tae Sung, dan Tae Sung bersikeras tidak menyukainya. Sun Jae mulai berharap Tae Sung dapat memenangkan hatinya. Mereka kemudian berfoto dan menjalani hari yang menyenangkan. Sepanjang hari, Sun Jae mencoba mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi sesuatu terus terjadi. Bahkan di bus, Sun Jae bersikap bijaksana ketika Tae Sung ingin turun dan membantu dirinya sendiri, tetapi waktunya tidak tepat. Sekembalinya ke rumah, In Hyuk menyiapkan panggung yang sempurna bagi Sun Jae untuk mengaku. Tetapi Im Sol salah memahami maksudnya dan meminta untuk berteman bahkan sebelum ia dapat menyelesaikan kalimatnya. Meskipun demikian, In Hyuk menunjukkan bahwa Sun Jae belum ditolak. Secara teknis, ia belum mengakui perasaannya. Sementara itu, Im Sol senang karena Sun Jae baik-baik saja, dan dia bahkan sempat makan bersama dengannya. Dia yakin dirinya adalah orang yang sukses. Kita iri, jauh dari pasangan kekasih kita, ada Geun Seok. Dia diam-diam mengembalikan film yang dipinjam Sun Jae dan bahkan membayar denda. Bok Sun tidak melihatnya tetapi tahu itu dia. Keesokan harinya, Im Sol menyelinap ke sekolah Sun Jae untuk menontonnya berenang, tetapi tidak melihatnya. Sebaliknya, ia bertemu dengan Tae Sung, yang mulai menaruh hati padanya. Awalnya, Tae Sung menolaknya, tetapi keadaan telah berubah. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan siswa lain yang memberitahu bahwa Sun Jae dilarikan ke rumah sakit. Ia mengalami insiden. Sayangnya, dokter memberitahu Sun Jae dan pelatihnya bahwa ia perlu operasi lagi. Kondisi lengannya memburuk, dan ia perlu menjalani rehabilitasi selama 2-3 tahun setelah operasi. Sun Jae patah hati karena ini berarti akhir dari karir renangnya. Ia kemudian pulang ke rumah dan terkejut mendapati ayahnya mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan terakhirnya. Ayahnya juga membiayainya untuk berlatih di luar negeri. Sun Jae tidak dapat memberitahu ayahnya apa yang salah. Ia menyerang Geun Deok karena merencanakan segalanya tanpa sepengetahuannya. Geun Deok berkata bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk berhenti berenang, dan mereka pun terlibat pertengkaran hebat. Ayahnya menamparkan dan mengancam akan mengusirnya jika ia menyebutkan tentang berhenti berenang lagi. Im Sol mendengar pertengkaran itu saat ia menuju Sun Jae, berharap dapat menghiburnya. Ia telah menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Sayangnya, Sun Jae pergi begitu saja, dan dia masih tidak yakin apa yang harus dilakukan. Sun Jae pergi ke sekolah dan mengemasi barang-barangnya sambil menangis. Sol menyadari bahwa dia tidak mengubah takdir. Dia mencoba menandai kalendernya, tetapi setiap kali dia menulis tentang kecelakaan yang akan terjadi, kata-kata itu menghilang. Dia mulai mempertanyakan mengapa dia melakukan perjalanan ke masa lalu jika dia tidak dapat mengubah apapun. Tak lama kemudian, ayah Sun Jae mengetahui kondisi putranya dan merasa terluka. Ia menghubungi Sun Jae dan meminta maaf. Sun Jae juga menyesal telah menyembunyikan kebenaran, dan mereka pun berbaikan. Geun Deok menyarankan putranya untuk setidaknya menjalani operasi dan memutuskan masa depannya nanti. Di tempat lain, Im Sol bersekolah dan bertemu In Hyuk. Ia marah padanya karena ia tahu di masa depan, penggemar beratnya akan menindas Sun Jae. Ia dipukul dengan bola saat berbicara dengan In Hyuk tentang Sun Jae. Pukulan itu membangkitkan ingatannya bahwa kejadian itu pernah terjadi sebelumnya. Ia ingat bahwa itu adalah hari ketika rumahnya terbakar dan ibunya terluka. Ia mencoba menelepon ibu dan saudara laki-lakinya, tetapi tidak ada yang mengangkat. Im Gem lupa mematikan gas saat memasak dan pergi membersihkan toilet sesuai instruksi ibunya. Ia kemudian berkelahi dengan Hyun Jo dan tidak menyadari adanya api hingga semuanya terlambat. Saat itu, Hyun Jo pingsan karena menghirup asap,
dan Im Gem menggendongnya keluar. Ia hendak memberikan CPR saat Hyun Jo sadar dan meninjunya. Im Gem terpukul dan giginya copot. Untungnya, Im Sol meyakinkan Tae Sung untuk mengantarnya dengan sepeda motornya untuk menghentikan kebakaran. Mereka tiba tepat waktu dan segera memadamkan api. Kali ini, ibu Im Sol tidak terluka, dan api tidak menghancurkan foto keluarga. Im Sol bersyukur dan menawarkan untuk mengobati Tae Sung, tetapi Tae Sung mengira ibunya masih mencoba merayunya. Beberapa hari kemudian, Sun Jae menjalani operasi, dan meskipun Im Sol tidak muncul sebelum dia menemukan berbagai cara untuk merawatnya. Dia mengantarkan makanan untuk keluarga dan pasiennya di ruangan yang sama dengannya. Pada satu titik, Sun Jae melihatnya menangis keras dan heran melihat bagaimana dia menangis lebih keras darinya. Keadaan Sun Jae sulit karena bahkan setelah operasi, para dokter tidak memiliki harapan bahwa dia dapat kembali berenang. Seminggu kemudian, kita melihat Im Sol mengantarkan makanan ke rumah Sun Jae setelah ia keluar dari rumah sakit. Sebagai ucapan terima kasih, Gem Deok memberinya sirup Omija. Im Sol menghabiskan semuanya, tanpa tahu itu alkohol. Ia kemudian melihat Sun Jae meninggalkan rumahnya dan mengikutinya ke sekolah. Sun Jae terkejut melihat Im Sol mabuk, tetapi ia merasa sikapnya yang manis membuatnya menawan saat ia mencoba menghiburnya. Dia meminta wanita itu untuk duduk karena dia mabuk, dan wanita itu menyarankan mereka untuk mendengarkan musik. Wanita itu mulai tertidur, dan dia membawanya mendekat untuk berbaring di bahunya yang sehat. Namun, wanita itu mencondongkan tubuhnya lebih dekat, memaksanya untuk menjauh. Wanita itu terkejut dan terbangun. Sayangnya, dia masih mabuk dan mengira Sun Jae adalah orang yang ada di kamarnya. Dia hampir jatuh, dan Sun Jae menariknya mendekat. Sun Jae mengakui perasaannya, dan dia memintanya untuk selalu tersenyum. Dia berjanji akan selalu ada untuknya apapun yang terjadi. Kata-kata manis yang meyakinkan itu terlalu berlebihan bagi Sun Jae yang tampan. Sun Jae menariknya lebih dekat lagi, dan mereka berciuman. Keesokan harinya, Sun Jae ketinggalan bus dan tidak bisa duduk bersama Im Sol. Gadis kita itu sedang mabuk dan tidak ingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Sun Jae bergegas mengejar bus berikutnya. Pada saat yang sama, Im Sol menyadari bahwa iPod-nya merekam percakapannya dengan Sun Jae tadi malam. Dia malu saat mendengarkannya. Sayangnya, sebelum dia bisa sampai ke bagian yang menarik di mana Sun Jae mengaku, dan mereka berciuman, dia diganggu oleh Tae Sung. Tae Sung sedang dalam misi untuk membuktikan sesuatu kepada mantannya, Choi Ga-hyun. Ia mengajak Im Sol untuk pergi bersamanya. Pada saat yang sama, rekaman terus diputar, tetapi Im Sol tidak mengenakan earphone. Ia terkejut dengan lamaran Tae Sung, dan bahkan Sun Jae, yang berhasil menyusul, tampak terkejut. Tiba-tiba, jam tangan itu bergerak dan terjadilah pergeseran waktu lagi. Singkatnya, Im Sol kembali ke masa depan, di mana dia masih berada di sungai, menyaksikan berita kematian Sun Jae. Sekali lagi, terjadi pergeseran waktu lagi, dan dia kembali ke masa lalu. Dalam kejadian yang mengejutkan, dia menyetujui lamaran Tae Sung. Tidak ada yang lebih terkejut dengan jawaban ini selain Sun Jae. Cerita selanjutnya membawa kita kembali ke masa kini melalui kilas balik. Ternyata pria yang menyelamatkan Im Sol setelah kecelakaannya adalah Sanjay. Saat itu, Im Sol sedang terguncang oleh segalanya dan berpikir kematian adalah pilihan yang lebih baik. Dia memaki Sanjay karena menyelamatkannya dan memintanya untuk pergi. Adegan kemudian beralih kembali ke hari konser. Kali ini, kita melihat hal-hal dari sudut pandang Sanjay. Ia langsung mengenali Im Sol dan tetap menganggapnya manis. Sayangnya, Im Sol tidak ingat bahwa ia adalah penyelamatnya, setidaknya bukan pria yang menyelamatkannya setelah kecelakaan. Sanjay memberinya payung, dan Im Sol memberinya permen kesukaannya. Dia menyukai permen-permen ini karena dia memberikannya saat mereka pertama kali bertemu pada tahun 2008. Meskipun Hyun Jo datang untuk mengantar Im Sol pulang, Sanjay mengikutinya dari dekat untuk memastikan dia sampai di rumah dengan selamat. Bukankah dia pria yang paling manis? Kemudian, di kamar hotelnya, dia masih tidak bisa berhenti memikirkannya. Ada ketukan di pintunya, dan dia ragu untuk membukanya. Sekali lagi, adegan beralih ke Im Sol yang terbangun di rumah sakit. Ia kembali ke tahun 2023, dan rencana pemakaman Sanjay masih berlangsung. Sungguh memilukan melihat dunia berduka.
Polisi datang untuk menanyai Imsol karena ia adalah salah satu orang terakhir yang melihat Sanjay sebelum kematiannya yang terlalu dini. Mereka menunjukkan foto Sanjay dan dirinya saat mereka masih remaja. Imsol terkejut dan berpikir masa depan telah berubah. Teori kami adalah tidak ada yang berubah, Imsol hanya lupa bahwa ia mengenal Sanjay di masa lalu. Imsol bersedih karena tidak dapat menyelamatkan Sanjay. Ia kembali ke sungai dan mencoba kembali ke tahun 2008. Ia berbaring di air dingin, berdoa dengan sungguh-sungguh agar terjadi keajaiban, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ia kembali ke rumah dan menonton berita. Menurut manajer Sanjay, TN Kim, sang idola mengalami depresi setelah mendengar komentar-komentar jahat tentang hidupnya. Hal ini membuat Imsol semakin sedih karena ia berharap dapat menyelamatkan Sanjay. Ia mendapat telepon dari In Hyuk, yang mengatakan bahwa Sanjay merasa berutang budi padanya. Namun, sebelum ia dapat menjelaskan lebih lanjut, telepon terputus, dan Imsol tidak dapat menghubunginya. Saat jam menunjukkan tengah malam, Imsol menyadari jamnya bergerak lagi. Ini berarti dia hanya bisa melakukan perjalanan waktu di tengah malam. Dia segera menekan tombol dan kembali ke tahun 2008. Dia mendapati dirinya berada di tengah-tengah pengusiran setan. Imsol di masa lalu mengira dia mengalami hilang ingatan karena roh perawan pendendam merasukinya. Imsol menjelaskan bahwa dia baik-baik saja dan segera pergi setelah melihat Sanjay. Namun, Sanjay tidak senang melihatnya. Imsol di masa lalu telah menjauhinya dan fokus pada Taesung. Imsol menyadari bahwa dia telah pergi selama 10 hari, dan banyak hal telah terjadi. Sebagai permulaan, Imsol di masa lalu sangat berdedikasi pada Taesung. Sanjay hampir tidak berbicara dengannya, dan dia bertanya-tanya berapa lama dia bisa bertahan di era ini dan apakah dia akan mampu menyelamatkan Sanjay. Keesokan harinya, dia memulai misinya untuk mendekati Sanjay, tetapi Sanjay mendorongnya. Sanjay merasa sulit untuk mempercayai alasan Imsol bahwa roh perawan yang pendendam merasukinya. Sulit baginya untuk mengawasi Imsol dan Taesung. Di sisi lain, Imsol ingin mengakhiri hubungan dengan Taesung, tetapi dia juga memperhatikan waktunya dan bagaimana tindakannya akan memengaruhi Imsol di masa lalu. Sementara itu, Taesung mulai curiga bahwa Imsol memiliki banyak kepribadian. Untuk membedakannya, dia memanggil calon Imsol dengan sebutan nenek. Di tempat lain, Boksun dan Geundeok terus bertengkar soal DVD pinjaman. Menurut Boksun, ayah Sanjay masih berutang $3 padanya. Sedangkan Hyunjo, dia mengalami sembelit karena stres yang dialaminya akibat In Geum tentang giginya yang patah. In Geum terus mengikutinya, meminta giginya kembali. Suatu hari, In Geum memojokkannya saat dia berlari ke toilet dan menyelamatkannya setelah dia mengotori dirinya sendiri di depan teman-temannya. Sementara sahabatnya menghindari kakaknya, Imsol mendekati In Hyuk untuk memperingatkannya agar tidak memperkenalkan Sanjay ke dunia musik. Ia meminta In Hyuk untuk tidak membawa Sanjay bersamanya ke audisi. Namun, In Hyuk lebih tertekan karena ia menyakiti Sanjay dan memintanya untuk menjauh. Tentu saja, Imsol mengabaikan peringatannya dan menghabiskan hari mengejar Sanjay. Ia bahkan membelanya dari seorang pengganggu. Setelah itu, dia bertemu Gahyun, dan mereka bertengkar memperebutkan Taesung. Imsol berjanji untuk putus dengan Taesung, tetapi Gahyun tidak mempercayainya. Tiba-tiba, Tuan Kim mendekati gadis-gadis itu dan meminta mereka untuk berhenti bertengkar. Imsol mengenalinya dan mengikutinya. Dia menyaksikannya memberikan kartunya kepada Sanjay dan In Hyuk. Dia membuat rencana untuk mengambil kartu itu sebelum Sanjay menggunakannya. Rencana itu membawanya ke rumah Sanjay, tetapi Geundeok memberitahunya bahwa dia telah pergi ke rehabilitasi. Dia membocorkan bahwa Sanjay hanya mampir ke rumah itu untuk berganti pakaian. Imsol menyadari bahwa kartu itu pasti masih ada di seragam Sanjay dan merancang cara untuk menyelinap ke kamarnya. Dia menggunakan kekuatan supernya untuk membekukan waktu dengan menyebutkan apa yang akan terjadi di masa depan untuk menyelinap masuk dengan cerdik. Sayangnya, dia tertidur saat menunggu kesempatan yang tepat untuk menyelinap keluar setelah menyita kartu tersebut. Sanjay terkejut saat menemukannya tertidur lelap di bawah tempat tidurnya. Awalnya, dia pikir dia berhalusinasi, tetapi kemudian dia gembira karena ternyata dia benar-benar ada di sana. Dia dengan senang hati memperhatikannya tidur dan bahkan mencoba melawan nyamuk demi dia. Saat melakukan ini, dia tidak sengaja membangunkannya.
Sanjay meminta penjelasan, dan Imsol mengatakan bahwa dia tidak sengaja tertidur saat membawa beberapa buku dan sesuatu yang lain untuk membantu bahunya. Saat mereka berbicara, Imsol bingung mengapa Sanjay marah padanya sejak hari mabuk yang menentukan itu. Pada titik ini, Sanjay menyadari bahwa Imsol telah pingsan dan tidak ingat pengakuan dan ciumannya. Dia lega tetapi juga malu karena dia marah padanya. Imsol berusaha keras menghiburnya, menggunakan kata-kata yang diucapkannya saat menelepon setelah kecelakaannya. Dia tahu Sanjay sedang berjuang menghadapi akhir karir renangnya dan tidak ingin dia menyerah. Dia memohon agar Sanjay memberinya kesempatan untuk memperbaiki keadaan, dia ingin mereka kembali dekat. Saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu di kamar, Sanjay semakin sulit untuk membuatnya begitu dekat dengannya. Sanjay menutupinya dengan selimut dan membawanya keluar secara diam-diam. Dia meminta Imsol untuk menjaga jarak karena tindakannya menyakitinya. Perasaannya yang terus-menerus membingungkan Imsol, dan dia tidak bisa berteman dengannya. Dia mengatakan perhatian Imsol membuatnya merasa malu dan terhina. Namun, Imsol mengatakan bahwa itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuknya. Imsol merasa tercekik karena dia tidak bisa berbuat lebih dari sekadar menghiburnya. Dia meminta Imsol untuk berhenti dan meninggalkannya sendirian. Dia melihat Imsol bertelanjang kaki dan memberinya sandal sebelum mengusirnya dengan kasar. Kata-katanya menyakiti Imsol, yang menghabiskan malam dengan menangis di tempat tidurnya. Keesokan harinya, Imsol meminta bertemu Taesung untuk putus. Namun, saat itu adalah hari ulang tahun Taesung dan Imsol di masa lalu menyiapkan sebuah lagu yang manis untuknya. Setelah hampir mati karena malu, Imsol menjelaskan bahwa dia memiliki dua kepribadian dan tidak menyukai hubungan Taesung dengan kepribadiannya yang lain. Menurut apa yang kami dengar, Taesung tidak tertarik untuk berkencan dengan Imsol, dia memanfaatkannya untuk menjauhkan Gahyun. Namun, dia mulai menyukai Imsol di masa depan. Saat mereka berbincang, Taesung bertanya tentang Sanjay dan apakah dia berhenti berenang. Rupanya, seseorang mengunggah tentang rencana Sanjay dan In Hyuk untuk mengikuti audisi. Imsol bergegas keluar untuk mencari dan menghentikan Sanjay. Dia bertemu dengan In Hyuk, dan dia memberitahu bahwa Sanjay mendapat telepon dari ayahnya dan pergi. Dia bergegas keluar lagi dan jatuh dari tangga. Namun, dia tidak punya waktu luang. In Hyuk menelepon Sanjay, yang sedang membantu di restoran ayahnya, dan mengatakan kepadanya bahwa Imsol sedang mencarinya. Sanjay teralihkan perhatiannya setelah mengetahui Imsol jatuh dari tangga. Ia segera pergi dan melihatnya tertidur di dalam bus. Saat ia bangun, bus sudah menuju halte terakhir. Ia segera turun dan menunggu taksi ketika seorang tua mesum menghampirinya. Ia mengancam akan menelepon polisi, dan pria itu merampas teleponnya. Dalam perkelahian itu, Imsol jatuh ke dalam air. Untungnya, Sanjay, yang memanggil taksi untuk mencarinya, melihat kejadian ini dan menyelam untuk menyelamatkannya. Saat melihat Sanjay berenang ke arahnya, ingatan Imsol tentang kecelakaan itu kembali. Ia ingat bahwa Sanjay adalah pria yang menyelamatkannya. Setelah berenang ke tempat yang aman, Imsol berterima kasih kepada Sanjay dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa melupakan detail yang begitu penting. Ia memeluknya dengan hangat sambil menangis. Sanjay membalas pelukannya, bersyukur bahwa ia baik-baik saja. Epilog mengungkapkan bahwa Sanjay sengaja menelepon Imsol selama wawancara radio.